berdiri di situ pula dengan kedua orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Tapi Yesus melihat ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti Dia, berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah, kamu akan tahu." Mereka pun datang dan melihat di mana Dia tinggal. Dan hari itu juga mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Waktu itu, kira-kira pukul 4, salah satu dari seseorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus pada Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan misi," artinya Kristus. Ia membawa kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yudas. Engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kamu telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam Alkitab, Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik tentang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihat Yesus." Melihat Natanael datang kepadanya, lalu mereka datang. Dia lihat di sana orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau seorang raja Israel." Yesus menjawab katanya, "Mereka aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau kupercaya. Engkau akan kulihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan kulihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang ada di rumah, apa kabar? Semoga Tuhan menyertai dan melindungi. Tidak banyak umat beragama Katolik yang tahu apa itu panggilan dan misi. Nah, di sini teman-teman tahu dong, kira-kira saya akan membawa renungan apa? Ya, panggilan dan misi. Sebagian besar umat Katolik mengartikan bahwa panggilan dan misi identik dengan para panggilan seperti pastor, suster, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan mengambil renungan di Injil Yohanes 1 ayat 35 sampai 51. Murid-murid Tuhan Yesus pertama. Nah, sebelum memasuki ke renungan selanjutnya, teman-teman masih ingat gak 12 murid Yesus? Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus,
Filipus anak Alfeus, Tadeus Simon orang Zelon, Matius Bartolomius, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Teman-teman, dalam panggilan misi murid-murid Tuhan, saya ambil dalam sebuah para gembala yang semakin menampilkan wajah gembala yang sejati, yaitu wajah belas kasih dan sukacita. Kualitas kawanan ditentukan oleh siapa yang menggembalakan, yang tersedia menggembalakan dan diarahkan oleh Yesus. Dipastikan dapat keselamatan, sebab arah jalan sesat gembala Yesus adalah keselamatan. Dia tidak mengizinkan kawannya terjebak dalam kesesatan. Tidak sedikit orang yang berlagak menjadi gembala, mengumpulkan massa dan menggerakkan massa itu untuk kepentingan mereka. Ciri-ciri seseorang gembala palsu adalah yang dikatakan Yesus, yakni mencuri, merampok, dan menjarah. Mereka tidak hanya menjarah, tetapi juga menjarah emosi, pikiran, bahkan iman. Dari kawanannya, ahli-ahli menyelamatkan mereka justru memaafkan kawanan itu. Ahli mereka mengadu wajah kawanan yang awalnya berwajah domba menjadi serigala yang awalnya polos dan penuh dengan kebesaran sahaja, berubah menjadi wajah yang penuh kebencian dan kekerasan. Buah pisang, buah manggis, buahnya diambil di pastoran. Yuk buat anak-anak yang manis, ikut Pastor Suster menjadi murid andalan. Sekian dari saya, Ani Sitanggang yang manis. Shalom.